Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-laila mawsimal khairat wa ja'ala lakum ma fis samawati wal ardi lil imarati wa zar'il hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul ardi was samawati wa ghafirudz dzunubi was sayyi'at. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila dinihi bi'awdhahil bayyinat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mustaitin fi nusratid dini wa izalatil munkarat. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Yaqulullah rabbuna azza wa jalla tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, ikhwati wa akhwati fillah, sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sampai malam hari ini, khususnya adalah nikmat kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang muslim, hambanya yang mukmin, hambanya yang muhsin. Di dada kita ada Islam serta 5 pilarnya. Di dalam kalbu kita ada iman beserta 6 rukunnya. Dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada para malaikatnya,
Iman kita kepada kitab-kitabnya, khususnya adalah iman kita kepada Al-Quran. Iman kita kepada para nabi, para rasul, dan khususnya adalah kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Iman kita kepada hari akhir, hari yang sangat panjang kehidupan kita di sana. Lebih panjang dari kehidupan kita di alam barzah. Kalau kehidupan di alam barzah, dari hari pertama kita diwafatkan oleh Allah sampai yaumal ba'thi, sampai hari kebangkitan. Lebih lama hari kehidupan kita di alam barzah dibandingkan dengan kehidupan kita di negeri dunia. Kalau negeri dunia ini sebagaimana batasan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umur umatnya adalah bainas sittin wa sab'in. Jadi umur umatku itu antara 60 sampai 70. Yang melewati 60, melewati 70, faqalilun, jumlahnya sangat sedikit. Yang di bawah 60 dan di bawah 70 sangat banyak. Seperti kita fahami bersama bahwa sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Aqidatul Mu'min, bahwa al-hayatu ala salasi hayawat, kehidupan itu ada 3, terbagi menjadi 3 kehidupan, 3 bagian. Kehidupan yang pertama sedang kita jalani, hayatud dunya. Hayatud dunya, kehidupan yang fana. Hayah muakkatah, kehidupan yang sementara, tidak abadi, tidak selamanya. Banyak di antara manusia, termasuk dari golongan jin, yang tidak memahami tentang kehidupan yang pertama ini. Padahal di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, karena jin itu diciptakan oleh Allah lebih dulu. Maka ayat yang ke-56 ini dalam surah Az-Zariyat, Allah dahulukan, dan tidaklah aku ciptakan jin. Baru kemudian Allah menyebut al-insa, manusia. Melainkan 2 jenis makhlukku ini yang telah aku ciptakan memiliki tanggung jawab dalam kehidupannya, di kehidupan yang pertama. Tanggung jawabnya adalah illa liya'budun, agar mereka, supaya mereka mentauhidkan aku, mengimani aku dalam rububiyahku, dalam ketuhananku, bahwa aku adalah Sang Maha Pencipta, bahwa aku adalah yang menghidupkan, bahwa aku adalah yang mematikan, aku yang memberi rizki, aku yang mengatur semua urusan mereka, aku yang memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk memberikan madarat dan memberikan manfaat. Aku yang maha pelindung, tidak ada pelindung selain diriku, dan aku yang maha penolong, tidak ada penolong selain aku. Mentauhidkan Allah juga dalam uluhiyahnya, bahwa Allah adalah ilahun ma'luhun bihaqqin
duna siwahu. Allah adalah Rabbun ma'budun bihaqqin duna siwahu. Tuhan sesembahan yang hak untuk disembah. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ada di antara ibadah yang kecil, ibadah yang sedang maupun ibadah yang besar yang kita lakukan dan memang tujuan kita adalah diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini untuk beribadah, dan ibadah kita bangun di atas iman kita kepada Allah. Imanan wa ihtisaban. Ibadah yang berupa ucapan, ibadah yang berupa perbuatan. Semua kita bangun berdiri tegak di atas iman kita kepada Allah. Allah yang memerintahkan kita beribadah. Dan Rasulullah SAW yang memberi contoh kepada kita untuk beribadah, sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun dalam mempraktekkan sebuah ibadah yang menjadi tanggung jawab kita. Ada ibadah yang wajib dan ada ibadah yang sunnah. Jadi ibadah inilah tugas kita hidup di dunia. Dan ibadah ini menjadi bagian dari amal kita. Maka kehidupan di dunia itu disebut hayatu amalin. Hayatud dunya hayatu amalin. Kehidupan di dunia itu kehidupan untuk beraktivitas, kehidupan untuk beramal. Sebagian besar manusia salah kaprah dalam melaksanakan menjalani aktivitas hidupnya di dunia. Lebih banyak aktivitasnya untuk mencari kebahagiaan di dunia dibandingkan dengan aktivitasnya untuk mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Padahal membangun as-sa'adah, kebahagiaan fil akhirati, di negeri akhirat itu harus lebih besar, lebih tinggi, lebih semangat dibandingkan dengan semangat kita meraih kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang temporal. Banyak di antara kaum muslimin yang meminta dunia lebih banyak dibandingkan minta keselamatan di negeri akhirat. Padahal dunia yang diminta, kalau umur kita 60 tahun, ya kita nikmati selama 60 tahun. Dan juga ada waktu yang kita tidak bisa merasakan nikmatnya, nikmat dunia yang kita cari, yang sementara menjadi milik kita. Di saat sakit, ya, lidah kita hilang kenikmatannya dari nikmat dunia yang kita himpun, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Habis waktu kita untuk menjalankan aktivitas dunia hanya sebatas semata-mata untuk mengumpulkan modal dunia sebanyak-banyaknya. Padahal hakikatnya yang menjadi milik kita itu ketika kita lapar, kemudian makan, perut kita terisi, menjadi kenyang, endingnya adalah dibuang di Cipiteng. Yang menjadi rizki kita adalah yang kita minum ketika tenggorokan kita kering, haus. Sehingga keringnya tenggorokan kita menjadi basah. Hausnya kita menjadi hilang. Endingnya adalah jadi air seni, Pak. Itu rizki yang kita nikmati di dunia. Hakikatnya yang menjadi milik kita, yang kita makan ketika kita lapar, yang kita minum ketika kita haus. Pada saat kita lupa berdoa, tidak menjadi bagian dari ibadah. Ketika makan kita adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka menjadi bagian dari ibadah yang berpahala. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu.
Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Kita awali dengan bismillah, dengan nama Allah. Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berkailah untuk kami pada makanan yang sedang aku santap. Wa at'imni khairam minhu. Dan berilah aku makan, berilah aku rizki yang lebih baik dari yang sedang aku makan. Kebanyakan di antara kita doanya, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Padahal ada doa yang sahih. Apa doa yang sahihnya? Selain alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada yang hafal? Apa siji? Apalnya mubarik lana. Alhamdulillahi at'amani wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jarang kita baca. Yang penting habis makan alhamdulillah. Rampung. Minimal sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau makan bismillah. Bismillah. Tidak bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dalam hadisnya bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rizki yang menjadi bagian kita yang kedua adalah yang kita gunakan untuk membeli baju menutup aurat. Pakaian yang kita kenakan menutup anggota badan kita, endingnya menjadi lusuh. Kalau sudah lusuh, jelek, tidak kita pakai. Itu yang menjadi milik kita. Yang kita makan ketika kita lapar, lalu perut kita kenyang. Yang kita minum ketika kita haus, sehingga hausnya tenggorokan kita hilang. Rizki yang pertama. Rizki yang kedua adalah pakaian yang kita beli untuk menutup aurat kita. Tapi lama-kelamaan pakaian itu akan menjadi lusuh. Amoh. Yang ketiga adalah yang kita infakkan di jalan Allah, yang kita sedekahkan. Maka inilah yang menjadi milik hakiki, ditabung di bank akhirat, termasuk yang diinfakkan untuk membiayai anak supaya bisa ngaji, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami sunnah Nabi, bisa bahasa Arab, bisa nahwu sorob. Ilmu yang dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama. Ilmu agama. Modal kembali ke kampung asal. Karena ilmu agama itu mengilmui aktivitas kita sebagai Abdullahi, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hayatud dunia, hayatu amalin. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan untuk beramal. Ada dua amal yang wajib kita jalankan. Amal untuk mencari nafkah demi kebahagiaan di dunia yang temporal. Ada amal aktivitas, amal akhirat,
sebagai aset deposito kita, bekal sangu kembali ke kampung asal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka bekalilah dirimu, carilah bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya bekal yang paling utama, yang paling menyelamatkan kita ketika kita kembali kepada Allah, bekal yang menyelamatkan kita ketika kita kembali kepada Allah adalah takwa. Takwal qulub, takwanya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini mboten ten kepala, takwa itu apa? Di dada. Oleh karenanya Rasulullah SAW itu ketika memberi pemahaman kepada para sahabat, at-taqwa hahuna. Ya. Nunjuknya jantung ya. At-taqwa hahuna. Ya. Jantung ini yang membuat darah. Kalau jantung ini tidak bertakwa, peredaran darahnya ya tidak bertakwa. Jantung ini kalau detaknya adalah bertakwa kepada Allah, iman kita beserta 6 pilarnya kokoh di sini, Islam kita juga kokoh di sini, maka apa? Peredaran darah yang mengalir di urat-urat yang ada di tubuh kita, semuanya apa? Bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan di dunia itu untuk beramal. Jangan sampai kita gagal paham. Banyak orang yang gagal paham. Hidup di dunia itu harus seimbang, dunia dan akhirat. Dunia akhirat itu tidak pernah seimbang. Belajar maning. Sudah jelas kok hadis Kanjeng Nabi yo. Jadi dunia dan akhirat itu tidak pernah seimbang. Kanjeng Nabi menggambarkan dunia itu adalah jari telunjuk dicelupkan di lautan. Kemudian diangkat air yang membasahi jari telunjuk, itulah hiyat dunia. Gambaran nikmat dunia. Air yang masih di laut, air yang di lautan di seluruh negara. Indonesia paling luas lautnya. Yang ngajar geografi paling luas Indonesia itu lautnya. Dan kekayaan lautnya pun tidak bakalan habis itu kalau bisa memanfaatkan. Banyak orang yang merebut itu, Pak, air yang membasahi jari telunjuk, yang merebut dari awal keluarganya ayahanda kita Nabi Adam sampai akhir zaman. Ya, triliunan nih, miliaran manusia merebut. Bagiannya bisa dihitung, Pak. Ada yang kebagian sedikit, ada yang kebagian sedang, ada kebagian yang banyak, 7 turunan tidak habis. Ya. Yang kebagian sedikit, ya, kadang-kadang apa? Pas bayar SPP anak saja ngutang-ngutang ya. Jadi bisa dihitung, Pak. Nikmat dunia itu bisa dihitung, sebanyak apapun bisa dihitung. Tidak ada konglomerat yang tidak bisa menghitung dunianya, hartanya. Walaupun kalau kakean nganggone kalkulator. Jadi bisa dihitung, tapi apa? Kekayaan akhirat tidak bisa dihitung. Coba hadis motivator. Kita renungkan hadis motivator. Berkaitan dengan apa? Fadlu raka'atil fajri. Keutamaan apa? 2 rakaat salat sunnah fajar. Ya. Tidak hanya dunia seisinya, lebih utama khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih utama dari
Dunia seisinya, Pak. Kalau bekerja sama Allah, Allah membayarnya mahal. Dengan syarat dibangun di atas keimanan yang murni. Tidak ada syirik kecil, apalagi syirik besar. Syirik kecil riya. Ya. Yang digambarkan seperti apa? Seperti semut hitam yang kecil di atas batu hitam yang berada di kegelapan malam. Ya. Hanya seorang mukmin yang Allah konstankan, istiqomahkan iman di dadanya yang mampu melihat, mampu mendeteksi lintasan riya, langsung bisa dideteksi. Tapi ada yang membiarkan ibadah, ada lintasan riya, sampai rampung ibadahnya riyanya masih ada, tidak dihempaskan. Tidak bisa membedakan mana al-ikhlasu fil amali sama riya. Ikhlas dalam beramal, dalam beribadah tidak bisa tidak mampu membedakan mana yang ikhlas dalam beribadah dan mana yang ada lintasan riya di dalam kalbu pada saat kita beribadah. Maka ketika kita memahami sebuah hadis yang mudah dihafal, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW 15 abad yang lalu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa kita, tidak memandang sosok fisik kita, bentuk tubuh kita, raut wajah kita, tidak dilihat sama Allah. Yang dilihat adalah ila qulubikum wa amalikum, hati kita itu yang selalu dipandang Allah, bukan wajah kita yang dipandang oleh Allah. Bagaimana jalan kita, cepat atau lambat, tidak itu yang dipandang oleh Allah, tapi yang dipandang adalah hati kita. Tapi jarang kita betul-betul sadar diri bahwa Allah itu tidak pernah melepaskan pandangannya menatap ke dalam kalbu kita. Isine apa iki weruh kabeh Allah. Iya. Sing isine hasud ya Allah weruh. Isine dendam ya Allah weruh. Isine atine juwetan karo kancane ya Allah weruh. Tidak terhalang dengan apa? Dengan hijab pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pandangan kita. Apa meneh wis tuwa ya. Jarak 10 meter wae kacane dibuka ora jelas. Iya. Kabur. Tapi pandangan Allah, penglihatan Allah meliputi seluruh makhluk yang diciptakan. Tidak ada yang tidak terdeteksi. Loh, Allah sudah jelas di dalam Al-Quran itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, Dia Allah itu bersama kalian, kita semua hamba-hambanya, dimanapun kita berada. Ya. Latihannya merasakan ayat ini apa, Pak? Allah mendidik kita lewat Rasulullah SAW untuk bisa merasakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu latihanin apa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini apa? Bacaan yang kita baca ini apa? Diikuti oleh hati. Yang seringkali apa? Kita mengikuti apa? Jalannya pikiran kita, sehingga apa? Sering lepas. Sering lepas. Ya. Dari takbiratul ihram Allahu Akbar yang membatasi antara aktivitas dunia dan aktivitas ibadah, itu apa? Semuanya harus kita lepas. Ya. Makan yang halal di luar sholat, ketika sholat boten angsal, jadinya haram. Kalau ada orang sholat makan ya batal. Ngomong di luar sholat halal boleh.
Tapi ngomong di dalam sholat, ngomong yang sudah paten. Ya. Bacaan yang pertama takbir, yang disebut takbiratul ihram. Takbir wonten pinten nih dalam sholat? Pinten? Takbir Idul Fitri sama Idul Adha. Takbiratul ihram, takbiratul qiyam, takbiratul intiqal dalam fikihnya. Takbiratul qiyam itu takbir ketika melanjutkan rakaat berikutnya, ngadeg dari rakaat yang pertama ya. Rakaat yang pertama selesai ditutup dengan 2 sujud, kan berdiri, takbiratul qiyam. Takbiratul intiqal itu takbir yang memindahkan antara rukun satu ke rukun berikutnya. Apa? Habis baca Fatihah sama surah, Allahu Akbar, ruku. Takbir intiqal. Tiap gerakan itu mengapa? Rahasianya apa kok kita diperintahkan takbir? Karena banyak kehilangan mengagungkan Allah itu di dalam sholat kita itu. Takbirnya ora cukup sepisan tok. Ping pinten nih? 1 rakaat ping pinten? Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar sujud. Oh, kalau itidal, kalau sami Allah liman hamidah. Ya. Sami Allah liman hamidah, makmumnya apa? Rabbana. Ya, ojo ikut sami Allah liman hamidah ya. Makmumnya ikut sami Allah liman hamidah. Ya, yang sami Allah liman hamidah imamnya. Ya, makmum langsung apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya. Itu 30 malaikat terbutan untuk apa? Membawa ke aras ya. Berarti berapa itu? Takbir yang pertama, takbir ruku, takbir sujud, takbir duduk di antara sujud, takbir sujud yang kedua, ya takbir berdiri. Jadi setiap pindah gerakan kita diperintahkan untuk bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Belajar merasakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau kita mengikuti bacaan yang kita baca, maka hati kita tersadarkan. Karena yang mengantarkan kekhusyuan adalah bacaan di dalam sholat itu. Rasulullah SAW dididik, diajari oleh malaikat Jibril. Bacaan yang merupakan kalimat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak bisa merasakan kebersamaan Allah dengannya ketika sholat, di luar sholat angel, Pak. Pripun carane mempraktekan 1 di antara 3 wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ta'ala dan kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu ta'ala, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Itu latihannya di sholat, Pak. Kalau di sholatnya sudah khusyuk, itu di luar sholat pun apa? Mengingat perintah-perintah Allah, mengingat larangan-larangan Allah, itu akan kuat di dalam kalbu kita, terinstal di dalam kalbu kita. Maka kata kuncinya adalah salat itu, Pak. Latihan merasakan bahwa Allah itu membersamai kita. Allah melihat kita. Coba. Salat itu juga latihan menuju ihsan. Agama itu ada berapa tingkatan, Pak? Ya, Islam, ihsan, Islam, iman, ihsan. Ad-dinu ala salasi maratib. Agama itu terbangun di atas 3 tingkatan. Ya, al-martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah ya Islam. Yang diawali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi dengan sungguh-sungguh dengan keimanan di dalam hati bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Sesembahan selain Allah bersih dari dalam hati kita.
Maka ketika kita beribadah itu harus bersih, sesembahan selain Allah tidak boleh. Kadang-kadang apa? Kita menuhankan diri kita sendiri. Yuhadis nafsah. Yuhadis nafsah ini apa? Sibuk dengan pikirannya sendiri. Yuhadis nafsah. Selama hambaku di dalam menunaikan sholat itu tidak yuhadis nafsah, ngobrol dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pikirannya, bukan hatinya memahami bacaan di dalam sholat yang harus difahami, ditadaburi, maka Allah tidak akan tidak akan menerima sholat kita. Sholat tapi apa? Yang dipikirkan dirinya sendiri, ruwet. Karena apa? Standar yang digunakan adalah apa? Pikirannya, akalnya. Jadi menuju kepada khusyuk yang dipandu dengan bacaan di dalam sholat itu adalah kalimat, ya, kalimat bacaan suratul Fatihah itu yang kita awali dengan takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib. Ini pandu terus Fatihah. Surah selain Fatihah. Maka apa? Di dalam hadis Nabi banyak apa? Orang sholat 60 tahun tapi sholatnya mboten diterima. Karena apa? Sholatnya hanya gerakan jasmani, kalbune ya, kosong, tidak madhep. Padahal apa? Sholat itu jasmani menghadap kiblat, hatinya menghadap kepada yang punya kiblat. Yang punya kiblat sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Masjidil Haram ya, yang di pelataran Ka'bah ya jasmani kita madhep Ka'bah karena kiblatnya Ka'bah. Sing nang nggone lore Ka'bah ya madhep ngidul. Posisine ngidule Ka'bah ya madhep ngalor. Posisinya di sebelah timurnya Ka'bah ya madhep ke barat. Nah, posisinya di sebelah baratnya Ka'bah ya madhep ngetan. Wajahnya menghadap kiblat, jasmaninya menghadap kiblat, menghadap Ka'bah ketika sholat di Masjidil Haram, tapi hatinya menghadap Allah yang punya Ka'bah yang sedang kita ibadahi. Jadi jangan sampai, khususnya adalah ibadah sholat yang fardu dan ibadah sholat yang fardu 5 waktu dan ibadah yang hukumnya sunnah, sholat sunnah rawatib ini, ya, ruhul ibadahnya, khusyuknya hati itu hilang. Ya, kalau hilang khusyuknya hati berarti apa? Tidak bisa merasakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tidak bisa merasakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kesadaran hati kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Maka kesadaran ketika kita sholat itu apa? Allah melihat hatiku dan isi niat di dalam kalbuku. Ya. Allah melihat hatiku dan Allah menilai ikhlasnya hatiku dalam beribadah kepadanya. Maka Rasulullah SAW ketika menjadi imam sholat itu kan mengkondisikannya lama, Pak. Yang dikondisikan apa? Tertibnya shaf, khusyuknya jasmani. Kalau sudah tertib shafnya, khusyuknya shaf, apa? Tertibnya shaf, lurusnya shaf untuk mencapai apa? Hati madhep kepada Allah niku gampang. Jadi gampang. Maka yang lebih mudah untuk meraih kekhusyuan itu ya sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hidup di dunia, hidup yang pertama itu adalah hayatu amalin, kehidupan untuk beramal. Amal meraih kebahagiaan di dunia sebatas temporal, terbatas temporal waktunya. Sebanyak apapun. Ya. Jadi manusia itu kan sifat manusiawinya bahwa apa? Kalau sudah bekerja cari nafkah itu pengennya dapat banyak dan pengennya apa? Mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi medit untuk dirinya. Kenapa medit untuk dirinya? Yang dipikirkan aku harus bisa meninggalkan warisan yang banyak sama bojo wadonku, bojo wadon.
sama anak-anakku. Padahal apa? Seorang muslim, seorang mukmin harus punya progres tentang kehidupan alam akhirat. Diberi kesempatan berapa nih Pak? Sepertiga, gitu. Sepertiga. Jangan sampai apa? Kita yang mengumpulkan, capek mengumpulkan, tinggal kabeh di dunia. Ya, kalau teman-teman kita di Muhammadiyah itu tidak diragukan. Gerakan apa? Gerakan infak, gerakan sodakonya itu tidak diragukan. Sampai sodako subuh ya, infak subuh. Tidak diragukan. Jadi memanage dunianya yang dikumpulkan, yang dicari itu tidak hanya kemakmuran keluarga, tapi juga kemakmuran yang seorang ayah yang menjadi pemimpin yang mencari dunia itu. Ya, jadi sebagian dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditabung di bank akhirat. Makanya apa? Kalau di Muhammadiyah, wakaf yang paling banyak Muhammadiyah, organisasi paling kaya. Jadi alangkah meruginya ketika Pak semangat dalam mempersiapkan kebahagiaan duniawi dengan mengumpulkan harta benda yang banyak, tapi apa yang kita bawa sedikit. Sementara anak kita sudah kita bekali ilmu, sudah dibekali ilmu. Dengan ilmunya itulah ilmu yang berkaitan dengan apa? Ilmu untuk menguasai dunia dan ilmu untuk menguasai akhirat. Ilmu agama kan untuk menguasai akhirat. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ilmu untuk menguasai dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia ini yang harus kita garap. Kebahagiaan yang temporal, jangan sampai untuk kebahagiaan di dunia itu lebih kita lebih kita utamakan, kemudian apa? Yang akhiratnya tertindih. Yang akhiratnya tertindih. Sehingga Pak memperlambat jalannya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunianya lancar, tapi apa? Pada saat perjalanan wangsul ke kampung asal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala terseok-seok. Persiapannya tidak matang. Di dunianya baik-baik saja. Butuh apa tercukupi. Bareng sedo ajal tiba, batas waktu hidupnya rampung. Jarang gitu. Iya, sanggup wis cukup durung. Takwal qulub, takwanya hatiku kepada Allah melalui ibadah yang wajib maupun yang sunnah sudah terwujud apa belum? Ya. Karena hakikatnya ibadah yang merupakan apa? Tugas kita diciptakan oleh Allah dari golongan manusia adalah untuk membangun ketakwaan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 21 dari surah Al-Baqarah. Wahai manusia, kita diingatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Wahai manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ibadahi Tuhanmu, sembah Tuhanmu, tauhidkan Tuhanmu, alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian semua, walladzina min qablikum dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibadah itu tujuannya adalah supaya terbangun ketakwaan di dalam kalbu kita sebagai seorang mukmin dan seorang mukminah. Dua-duanya Pak kita raih, kita jalankan. Kebahagiaan di dunia kita jalankan sepenuh hati. Kebahagiaan di akhirat juga sepenuh hati, tidak setengah-tengah. Kebanyakan apa? Setengah-setengah kebahagiaan akhirat. Tapi kebahagiaan di dunia sepenuh hati. Tidak ada orang yang mencari kebahagiaan di dunia setengah hati.
sepenuh hati, apalagi PNS. Ada syarat-syarat untuk naik jabatan ya Pak Haji Gosairi ya. Iya. Kalau ibadah akhirat naik juga derajatnya. Muslim, mukmin, muhsin. Iya. Karena tingkatannya wonten tiga. Iya. Kalau sudah mencapai tingkatan yang ketiga, apa yang dirasakan? Islam itu harus dirasakan. Kita tidak akan bisa merasakan ketika tidak mempraktekkan. Sehingga ibadah haji itu tuntas itu agamanya. Dari 2 kalimat syahadat sampai haji. Wis deleng 2 kota suci. Kota Kanjeng Nabi. Tapi akeh wong sing haji ini ping 17 tapi sehari semalam salate sak nang omah. Wis tahu salat ning Masjidil Haram tapi apa? Ora gelem salat berjamaah di masjid. Wis tahu salat di Masjid Kanjeng Nabi tapi apa? Tetap aja jamaahnya ketinggalan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek Islam rukune gangsal gitu. Islam niku rukune gangsal. Napa? 2 kalimat syahadat. Salat, zakat, puasa, haji. Sing wis haji tuntas dereng. Haji Mustafa itu tuntas. Haji Fanani tuntas sih. Haji Gosairi tuntas juga ya. Tapi mempertahankan kemabruran haji berat ya. Kemarin saya tanggal berapa itu ya? Tanggal 12 ya diminta ngisi di pengajian Kiswah 3 ya. Al-Kiswah 3 Pak Furqon ya. Karomnya teko ya Pak Imam Abdan juga ya. Ada karom 1, karom 2 ya. Karom 1 Pak Ustadz Imam Abdan, karom 2 karom Madinah Pak Samsudin. Jadi guyonan. Saya menjelaskan tentang karakteristik seorang mukmin. Ya ayat 2 sampai ayat 4 ya. Dari surah Al-Anfal. Saya juga menjelaskan tentang semangat beribadahnya orang yang sudah tuntas rukun Islamnya, itu jangan sampai kalah dengan orang yang belum tuntas. Saya cerita Pak Ustadz Marsudi ya mungkin 24 tahun yang lalu ya, waktu di Ranting 1 ya. Tak ceritakan saelek-eleke wong beliau saelek-eleke wong iku wong sing omahe parek masjid tapi ora tau katon ning masjid. Tapi saapi-apike wong iki omahe aduh saking masjid tapi apa? Mlebu masjid ping 5. Artinya apa? Salat berjamaah 5 waktu terjaga. Iya. Saya enggak pernah lupa itu, Pak. Iya. Walaupun hadisnya ndi ya, hadisnya ndi ra ketemu tapi bener itu. Bener. Karena apa? Kedekatan seorang hamba, makmurnya iman itu kan apa? Berarti apa? Seorang mukmin itu yang laki-laki kelihatan 5 kali di masjid. Karena apa? Salat 5 waktu di masjid itu termasuk indikator iman di dadanya seorang mukmin. Kan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sudah 24 tahun yang lalu itu, saya masih ingat itu. Pas ning dia, Pak. Kalau di Ranting 2 biasanya Pak Ustadz yang mertuanya Pak Sarifudin ya. Iya. Kadang beliau ngisi, kadang saya ya. Pas di rumahnya Pak Haji Muhari ya pernah ya. Allah yarhamu ya. Pak Haji Muhari yang rumahnya separuh dibeli sama Dokter Iwan. Iya.
Pernah di situ kalau tidak salah ya. Iya, itu udah lama udah. Gak terasa berarti ya. Saya ngisi di ranting lama juga ya. Itu saya ingat itu si Ustadz Marsudi itu, yang imam Masjid Mudzakirin. Beranjangan. Jadi jeletuk seperti itu pas ngisi mukaddimah sebelum saya ngisi itu. Sa api-api wong, iku wong sing omahe aduh saka masjid, tapi apa? 5 waktu kelihatan sehari semalam di masjid. Terus saya elek-elek wong sing omahe sebelah masjid, park masjid tapi ora tahu manjing masjid. Nyari pintu masjid gue bingung, Mbak. Kader. Karena ora tahu wudu. Wong Islam seumur-umur ora tahu wudu. Ora tahu raup to sering ya. Wudune sing ora tahu. Hidupnya hanya Pak, itu tadi mencari makan, mencari minum, makan, tidur. Negeri akhirat dilupakan. Tidak ingat sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak ingat. Tidak ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa 'alaiha." Barang siapa yang beramal salih untuk akhiratnya, maka amal salih itu akan kembali manfaatnya kepada dirinya. Wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal yang sayyi'ah, maka amal yang sayyi'ah itu akibatnya akan kembali kepada dirinya. In khairan fa khairun wa in syarrun fasadun. Jika amal seseorang baik, balasannya baik, surga. Wa in syarrun fasadun, jika amal seseorang itu buruk, maka balasannya buruk, neraka. Maka seorang mukmin yang tidak gagal dalam menjalani aktivitas dunia, seorang mukmin yang sukses itu di samping dunianya juga sukses, akhiratnya lebih sukses ya. Karena hakikat sukses itu tidak sukses di dunia, tapi hakikat sukses itu adalah ketika nanti kita dibangkitkan, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, surah 185 dari surah Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mencicipi kematian. Jadi tidak ada yang mencicipi kematian. Ayahanda Adam, Bunda Hawa, Ayahanda Adam alaihissalam, Bunda Hawa radhiyallahu anha lebih awal wafatnya. Kanjeng Nabi sudah berapa tahun meninggalkan kita? Sudah lama menjadi penduduk alam barzah. Kita menunggu urut apa menunggu nomor cabut, Pak? Nomor cabut, bukan nomor urut. Kalau nomor urut yang sepuh dulu. Banyak yang muda, iya cabut di Siti. Jadi menunggu nomor cabut. Menunggu nomor cabut ini yang kita khawatirkan. Seorang mukmin yang istiqomah imannya khawatir. Maka obsesi terbesar seorang mukmin yang Allah istiqomahkan iman di dalam hatinya adalah aku harus terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari terakhir perjalanan hidupku di dunia selesai, Allah wafatkan aku di atas Islam dan di atas sunnah. Doanya Imam Ahmad bin Hanbal, Allahumma amitna alal Islam wa ala sunnah. Ya Allah, matikan aku di atas Islam dan di atas sunnah. Matikan aku di atas Islam dan di atas sunnah. Allah maj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir kalamku ketika aku masih bisa berbicara, saat kau utus malaikat maut untuk menjemputku, kalimat yang terakhir adalah kalimat la ilaha illallah. Cita-cita besar kita harus itu. Karena apa? Husnul khotimah yang paling tinggi adalah apa? Ketika kita bisa merasakan apa yang disabdakan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi cita-citanya seorang mukmin
yang memiliki tingkatan tertinggi dalam beragama, mencapai tingkatan ihsan adalah apa? Akhiri ya Allah hidupku nanti, dan yang menjadi kalimat terakhirku adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah, yang pahalanya tak terhingga, Pak. Afdalul hasanat itu la ilaha illallah. Makanya apa? Di dalam sholat juga apa? 2 kalimat syahadat kita update, mengupdate iman, tasawuf awal, tasawuf akhir. Zikir setelah sholat kita update, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisin lahuddin walau karihal kafirun, subhanallah, dan seterusnya. Zikir pagi juga diupdate, zikir petang juga diupdate. Ya. Karena apa? Allah itu ingin iman kita baru terus. Sehingga ora tahu salat, ya berarti ora tahu mengupdate imannya. Karena apa? 2 kalimat syahadatnya tidak diulang di dalam tasawuf ketika menunaikan salat, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir. Karena ada bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai innaka hamidum majid. Ya. Baru satu, hayatul dunia. Hayatul dunia juga belum rampung, Pak. Hayatul barzah nanti berikutnya. Kesempatan di ranting setelah Ramadan. Kalau ranting 2 mintanya tauhid akidah. Kalau ranting 1 umum tematik, ya Pak Haji ya. Tuai Pak Haji. Ya. Ranting 1. Pak Syarifuddin ranting 2. Wallahu a'lam bishawab. Cekap. Ya. Biasanya ada sharing kita jawab ya. Terus masuk Isya ya. Nggih, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.